Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran sampel di dalam penelitian. Nah, ini sebagai respon dari pertanyaan dari beberapa teman-teman kemarin terkait dengan PowerPoint yang telah saya share mengenai sampel atau ukuran sampel di dalam penelitian, tetapi belum ada penjelasan atau belum dijelaskan secara lebih rinci dari saya. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya coba menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai beberapa pendekatan atau rumus-rumus yang sering digunakan di dalam penelitian kesehatan atau penelitian terkait dengan gizi, di mana masing-masing pedoman atau masing-masing rumus itu dari referensi yang berbeda-beda. Nah, pada prinsipnya semakin besar ukuran sampel di dalam penelitiannya, maka dia akan semakin mendekati nilai populasinya atau tingkat kesalahan di dalam penelitian itu terkait generalisasi semakin kecil. Tetapi meskipun demikian, tidak mungkin tingkat kesalahan itu digeser sampai ke arah 0. Jadi tetap ada sedikit kesalahan. Jadi nanti teman-teman pada saat penelitian di skripsinya kalau misalnya sampelnya itu besar tentunya peluang untuk terjadi kesalahan di dalam generalisasi itu lebih kecil. Dan ini juga pada saat teman-teman hendak publikasi ke jurnal-jurnal yang bersifat bereputasi, jurnal-jurnal yang bereputasi itu biasanya kalau studi-studinya itu observasional itu menghendaki adanya N atau jumlah sampel yang cukup besar. Nah, ini bisa menjadi nilai lebih nanti pada saat teman-teman menggunakan N atau ukuran sampel dalam skala besar. Tapi kembali ke penjelasan saya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu terkait sampel, bahwa semakin besar ukuran sampel maka semakin banyak sumber daya yang akan dikeluarkan oleh peneliti, dan itu nanti bersifat kompromi. Akan tetapi pada saat menentukan sampel di dalam penelitian, teman-teman perlu memperhatikan persyaratan statistika. Jadi statistika itu merupakan nilai yang dimiliki oleh sampel, sedangkan parameter itu adalah nilai yang dimiliki oleh populasi. Nah, generalisasi di akhir penelitian adalah menggunakan nilai statistika milik sampel menjadi nilai parameter milik populasi. Nah, persyaratan statistik itu nanti terkait dengan uji-uji yang akan digunakan. Karena di dalam penelitian skripsi mahasiswa nanti disyaratkan itu minimal ada analisis inferensia atau melakukan suatu analisis terhadap suatu fenomena. Ya, minimal ujinya adalah uji bivariat atau mengkaitkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, atau mencari faktor risiko dari suatu fenomena, atau melaksanakan penelitian eksperimental. Kembali ke PowerPoint. Jadi karena tadi ada syarat minimal di dalam penelitian, dalam sampel, mencari sampel dalam penelitian, maka sering digunakan pendekatan-pendekatan atau rumus-rumus untuk menentukan jumlah sampel yang paling sedikit tetapi sudah dibolehkan atau diizinkan di dalam penelitian ilmiah. Nah, itu nanti terkait dengan layak atau tidaknya generalisasi. Jadi kalau sudah memenuhi N minimal, itu sudah boleh dilakukan generalisasi jika studinya bersifat
probability ya, probability sampling. Tetapi nanti antara pendekatan yang satu dengan pendekatan yang lain itu memiliki beberapa perbedaan, terutama pada studi-studi yang bersifat observasional. Nanti silahkan teman-teman memilih ya dari beberapa pendekatan itu yang kira-kira dirasa cocok dan lebih rasional di dalam melaksanakan penelitiannya. Nah, pada prinsipnya kembali ke kurva ini, semakin besar ukuran sampel, tingkat kesalahan generalisasi semakin kecil, tetapi semakin besar sumber daya yang dikeluarkan, baik itu waktu, tenaga maupun biaya. Nah, ini untuk studi-studi yang bersifat observasional ya, ada pendapat dari Hare et al. Tahun 1998 ya. Referensinya memang referensi lama, tetapi masih karena ini adalah rumus ya. Kadang-kadang teorema-teorema yang ada di dalam matematika pun bertahan sampai ratusan tahun ya. Seperti Pythagoras ya, kemudian rumus-rumus geometri. Nah, itu kan masih relevan sampai sekarang karena dia menentukan suatu formula ya. Nah, di sini di pendapat dari Hare et al. Tahun 99 ya, jadi rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen atau variabel bebas ya dalam analisis multivariat. Multivariat itu minimal lebih dari 2 variabel ya. Dianjurkan sekitar 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Jadi misalnya gini, saya punya penelitian mengenai faktor resiko stunting. Nah, faktor resiko stunting yang saya teliti di dalam penelitian itu adalah adanya asupan gizi, kemudian adanya infeksi, dan adanya pola asuh dari orang tua. Artinya saya punya 3 variabel bebas atau variabel independen, yaitu asupan gizinya anak stunting itu apakah berpengaruh pada stuntingnya, kemudian adanya infeksi, kemudian bagaimana pola asuh dan kasih sayang dari orang tua. Ada 3 variabel. Nah, dengan 3 variabel itu ya itu dianggap sebagai bisa dikatakan sebagai analisis yang multivariat karena 3 mempengaruhi 1 ya, jadi multifaktor. Nah, di situ ada 3, kemudian minimal dikalikan, misalnya di pendapat ini dikalikan 15 sampai 20 ya, sekitar 45 sampai 60 jumlah sampelnya. Nah, tetapi itu adalah jumlah sampel yang minimal. Jadi semakin lebih besar dari itu sebenarnya semakin baik. Tetapi dipertimbangkan apakah sumber daya peneliti mampu menghandle itu. Kalau misalnya mampu ya semakin besar tentunya semakin baik. Ya, tetapi kalau kurang dari itu nanti persyaratan statistika tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilakukan generalisasi karena jumlah sampel dianggap tidak representatif terhadap populasinya. Jadi itu adalah pendapat dari Hare et al. Tahun 1998. Nah, jadi nanti silakan dipertimbangkan dengan dosen pembimbing apakah tanpa adanya rumus hanya dengan asumsi oleh Hare et al. 98 itu sudah dikatakan layak atau belum. Nah, meskipun tentunya Hare et al. Pada tahun tersebut pada saat menuliskan ini mereka sudah melaksanakan studi atau penelitian sehingga jumlah segitu dianggap atau dikatakan layak untuk mewakili populasinya. Kemudian ada pendapat dari Guy dan Deal tahun 92 ya. Jadi penelitian deskriptif korelasional ya paling sedikit 30 sampel. Nah, ini lebih rendah daripada Hare. Jadi untuk korelasional itu misalnya saya ingin meneliti hubungan antara stunting dengan pola asuh orang tua tadi. Nah, hanya 1 variabel bebas dan 1
variabel terikat. Nah, kalau hanya dua seperti itu disebut sebagai bivariat, dan bivariat itu kalau korelasional ya minimal 30 itu sudah dianggap layak, 30 sampel ya, jadi tidak perlu banyak. Ini pendapat dari Guy dan Deal. Nah, masalah nanti apakah pada saat dikonsultasikan kepada dosen itu diterima apa tidak, ya masing-masing dosen terkadang memiliki guideline yang berbeda-beda. Jadi nanti silakan dikompromikan ya, atau didiskusikan dengan dosen pembimbingnya pada saat nanti penelitian. Yang jelas ada pendapat seperti ini. Apakah itu pendapat diterima atau tidak, ya tergantung penelitinya. Nah, yang kausal atau perbandingan paling sedikit 30 sampel, kemudian yang eksperimental itu membutuhkan jumlah sampel yang lebih sedikit. Jadi memang studi-studi yang bersifat eksperimental itu membutuhkan jumlah sampel yang lebih sedikit dibandingkan observasional. Karena di situ peneliti mampu mengontrol lingkungan ya, mengontrol. Kemarin ya ada perancangan perlakuan, ada perancangan lingkungan, dan perancangan respon. Jadi dengan mengkondisikan semua itu kemudian memberikan perlakuan, nah maka di situ efek atau dampak itu lebih bisa dilihat dibandingkan dengan studi-studi yang bersifat observasional yang hanya menganalisis suatu fenomena. Tentunya di sini eksperimental membutuhkan jumlah sampel yang lebih sedikit. Akan tetapi karena di situ dia follow up ya, mengkontrol variabel sampel, maka meskipun jumlahnya lebih sedikit tapi total sumber daya yang dikeluarkan untuk studi-studi yang bersifat eksperimental itu umumnya lebih besar dibandingkan dengan studi yang bersifat observasional. Nah, kemudian ada pendekatan dari Slovin ya. Nah, Slovin ini yang banyak dipakai untuk studi-studi yang bersifat cross-seksional. Nah, jadi Slovin menggunakan rumus ya, dengan pendekatan adanya populasi total, kemudian ada pendekatan error atau batasan error yang diizinkan di dalam melaksanakan penelitian. Nah, batasan error atau estimasi presisi itu di dalam formula Slovin itu bisa 5%, bisa 10% atau 0% ya. 0% itu artinya estimasi presisinya tidak dianggap tidak ada, sehingga estimasi errornya dianggap tidak ada, sehingga semua anggota populasi nanti merupakan sampel di dalam penelitiannya, karena dianggap tidak ada error pada saat generalisasi, sehingga semua anggota sampel digunakan sebagai semua anggota populasi digunakan sebagai sampel di dalam penelitian. Nah, coba kita lihat di contohnya ya. Misalkan kita akan meneliti pengaruh kadar HB karyawati terhadap produktivitas kerja. Jadi apakah HB itu mempengaruhi produktivitas kerja pada karyawan di dalam PT GM Food ya. Nah, dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel atau estimasi presisi sebesar 5%, maka jumlah sampel minimal sama dengan, ini rumusnya ya, rumus umumnya, N sama dengan N besar itu populasi dibagi 1 ditambah N besar kali E. E itu estimasi presisi atau error pengambilan sampel yang diizinkan, E-nya dikuadratkan. Nah, kalau di sini didapatkan total populasinya 130, kita masukkan 130 dibagi 1 ditambah 130 kali 0,05 kuadrat. Jadi 5% itu didesimalkan menjadi 0,05 dikuadratkan, total sampel yang didapatkan sebesar 98,1. Nah, ini tentunya berbeda dengan pendapat Hare tadi. Kalau untuk Hare tadi
studi yang digunakan minimal adalah yang bersifat multivariat. Jadi kalau persyaratannya hanya kalau keadaannya hanya melihat kaitan antara HP dan produktivitas, berarti belum dianggap sebagai studi yang bersifat multivariat. Kalaupun dia dipaksakan menggunakan pendekatan dari Hare et al, maka total minimal sampel ya sekitar 2 kali 15 sampai 2 kali 20. Jadi sekitar 15 sampai 40. Kemudian jika menggunakan pendekatan dari G tadi, dan DIL ya, jadi hanya 30 sampel. Jadi Slovin ini dianggap lebih kuat ya dibandingkan dengan G dan Hare tadi, karena dia mempertimbangkan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel atau estimasi presisi generalisasinya ya. Jadi semakin kecil ya, E-nya semakin kecil, maka jumlah sampel yang dibutuhkan semakin besar. Tetapi itu semakin valid ya, dianggap semakin valid di dalam generalisasi nanti, karena estimasi error pengambilan sampelnya kecil. Nah, misalnya di sini ya 0,05 ini diganti 0,01, maka nanti N minimalnya tidak 98 ya, tetapi nanti di atasnya misalnya 100 lebih. Nah, ini kalau E-nya diganti 0, maka 130 dibagi 1 tambah 130 kali 0. Berarti 130 dibagi 1 sama dengan 130. Makanya kalau E-nya ini 0, maka semua anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian, atau sering disebut sebagai total sampling atau sampel jenuh ya. Sampel jenuh atau tadi total sampling. Nah, Slovin ini banyak yang digunakan untuk studi-studi yang bersifat observasional. Jadi dengan 130 ini 130 populasi didapatkan 98 sampel. Nah, biasanya untuk mendapatkan N minimal itu ada estimasi dropout. Jadi untuk meminimalisir, misalnya nanti teman-teman dari 130 ini kan diambil 98, tetapi kadang-kadang 98 itu pada saat mau kita analisis ada data-data yang tidak dimiliki. Misalnya kita meng-hire enumerator ya, dari pengumpulan instrumen atau pada saat pengambilan data oleh enumerator ada beberapa data yang terlewat, padahal data itu perlu kita gunakan untuk penelitian. Nah, bisa saja itu diulang atau di delete ya, tidak diikutkan sebagai sampel ya. Kalau sistemnya di delete seperti itu, artinya kita harus punya backup. Maka dari 98 itu dinaikkan 10%-nya biasanya. Sekitar ya, jadi ditambah sekitar 10 jadi 108. Nah, estimasi dropout itu semakin banyak juga semakin baik, tapi ya nanti menambah jumlah sampel yang terlalu besar. Jadi sekitar 10% aja untuk studi observasional. Kalau eksperimental mungkin bisa sampai 20% sparenya. Karena orang-orang pada saat melaksanakan studi eksperimental itu sering mengalami kejenuhan ya, dan dia kemudian mengundurkan diri. Apakah boleh mengundurkan diri? Ya, boleh-boleh saja. Peneliti tidak boleh melarang subjek atau sampelnya itu untuk mundur dari penelitiannya. Nah, ini untuk ada pendekatan lagi ya, dengan formula dari Wibisono ya. Jadi menggunakan rumus pendekatan yang melibatkan nilai Z. Nah, nilai Z, nilai T, nilai F itu nanti teman-teman dapatkan di statistika. Nah, di sini kita hanya menggunakan aplikasinya atau penerapan dari rumus itu, dari nilai-nilai itu. Nah, di sini untuk populasi yang tidak diketahui, kalau Slovin tadi pada populasi yang diketahui, ini masih sama pada studi
observasional ya, bisa cross seksional atau cohort, atau ya rasional atau cohort. Nah, untuk mendapatkan N atau jumlah sampel ya, sama dengan Z alfa ya, dengan itu bukan per 2 ya, tapi Z alfa dengan hipotesis yang bersifat dua arah. Dua arah itu ya, ini monggo silakan tanyakan juga kepada dosen statistika ya. Kok disebut dua arah, bagaimana distribusinya, distribusi data. Nanti pengujiannya ya ada kurva yang ke kanan dan ke kiri, jadi ada seperti apa, gunung itu, sisi kanan menolak atau menerima, sisi kiri menolak atau menerima hipotesisnya. Jadi ada dua alternatif jawaban dari hipotesis. Nah, nanti bedanya apa, tanyakan pada dosen statistikanya. Kemudian dikalikan standar deviasi dari populasi. Ya, standar deviasi ini tergantung penelitiannya mau meneliti tentang apa. Kalau meneliti mengenai status gizi ya, maka standar deviasi misalnya nilai indeks massa tubuh itu yang digunakan. Jadi standar deviasinya itu tergantung. Jadi penelitian yang digunakan itu penelitian seperti apa. Kalau misalnya standar penelitian tentang anemia ya maka standar deviasi yang digunakan adalah standar deviasi nilai atau kadar hemoglobin dari populasi yang digunakan. Kan kita punya data hemoglobin, nanti dicari standar deviasinya pada kelompok yang akan kita teliti. Dapat kemudian dibagi ya tingkat kesalahan tadi ya, tingkat kesalahan atau estimasi presisi ya, bisa 1%, bisa 5%, maksimal 10% pada Slovin dan Wibisono. Jadi dengan Z alpha ini nanti ada tabelnya ya. Kalau Z alfanya Z alpha per 2 itu nanti Z alpha dengan penelitian dua arah ya, hipotesis dua arah itu berapa ya. Kalau ini saya tulis didapatkan 1,96. Ini sudah ada pada tabel. Jadi kalau nilai Z dengan tingkat alfa atau kesalahan 0,05%, 0,05 atau 5%, maka Z alfanya 1,96. Nanti kalau alfanya 0,01 beda lagi, tentunya lebih besar. Ya semakin kecil nilai alfa ya semakin bagus. Nah, di sini didapatkan N sama dengan 1,96, ini merupakan Z alfa penelitian dua arah ya, hipotesis dua arah dengan tingkat kesalahan atau selang kepercayaan 5%, 0,05, kemudian Z alfanya 1,96 kali di sini misalnya ada standar deviasi sebesar 0,25. Ya nanti tergantung standar deviasi dari parameter yang digunakan itu apa. Kemudian dibagi 0,05 ya, dikuadratkan. Kalau saya hitung dapatnya 96,04 ya. Kalau tidak ada populasi ya mau nggak mau kita harus menggunakan rumus ya. Kalau populasi tidak diketahui, kita harus menggunakan rumus di mana rumus tersebut menggunakan pendekatan yang tidak melibatkan populasi untuk menghitung jumlah sampelnya. Jadi ini alternatifnya pakai formula dari Wibisono. Kalau Slovin kita membutuhkan jumlah populasi. Nah, ini sampel berstrata ya. Kemarin sudah didiskusikan pada saat teknik sampling ya. Nah, untuk mendapatkan atau untuk model populasi yang bersifat heterogen ya tidak bisa diambil secara acak, sehingga harus dilakukan stratifikasi atau pengelompokan. Ya seperti
misalnya kita punya populasi anak SD, SMP, dan SMA. Nah, SD, SMP, dan SMA itu merupakan individu dengan karakter yang berbeda. Jadi nggak boleh kita kumpulkan semuanya kemudian kita acak. Jadi harus satu-satu. Nah, bagaimana proporsinya? Ya, proporsinya kita sudah diskusikan. Untuk N total, ya, untuk N total ini, ya, N tanpa adanya I, ini adalah N total. Ini didapatkan lebih dahulu harusnya. Ya. Misalnya, tadi menggunakan pendekatan Slovin atau dengan pendekatan Wibisono atau pendekatan yang lain. Yang penting untuk mendapatkan N total ini. Kemudian setelah mendapatkan N total, berapa jumlah ini ya, jumlah populasi, jumlah sampel yang dibutuhkan di dalam setiap strata. Jadi N ini adalah jumlah sampel yang dibutuhkan untuk setiap strata, sedangkan di sini adalah jumlah sampel minimal yang didapatkan. Kemudian N ini adalah total populasi, kemudian ini adalah total populasi pada strata tersebut. Nah, ini contohnya misalnya. Untuk total populasi sebesar 400 ya, sedangkan N minimal yang didapatkan adalah, yang diinginkan adalah 50. Ya. Maka pada saat ingin mendapatkan dari SD ya, berapa N minimal dari SD di sini ya. Nah, 19 ini didapatkan dari formula tadi. Jadi N 50 dikalikan N total, dikalikan 50 ya untuk sampel total, dikalikan ini ya 37,5% ya. Kita masuk di sini ya, misalnya ini rumusnya NE. Jadi berapa yang ada di sini sama dengan NE. NE itu adalah jumlah populasi menurut stratum sini ya. Jadi 150 dibagi 400 kemudian dikalikan 50. Jadi 150 dibagi 400 kali 50 dapatnya sekian. 150 ya tadi. 150 dibagi 400 dikalikan 50 dapatnya ini. Jadi dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tetapi sebelumnya ini yang dicari dulu dari formula tadi Slovin atau Wibisono atau Hare atau Gay tadi, tergantung peneliti mau menggunakan basis perhitungan yang mana. Nah, kemudian studi cross-seksional ya. Tadi ya Slovin, Wibisono juga bisa untuk studi cross-seksional ya. Tetapi yang di sini yang ditulis oleh Lemso ini menggunakan pendekatan adanya proporsi. Jadi di dalam suatu populasi itu kan proporsi orang yang bermasalah atau berpenyakit itu kan terdata. Jika ada datanya ya, maka didata. Kemudian digunakan untuk mempertimbangkan jumlah sampel minimal yang harus diambil di dalam penelitiannya. Nah, di sini ya P ini merupakan proporsi ya. Proporsi masalah, misalnya di Indonesia stunting itu 30%. Ya. Jadi proporsinya P adalah 0,3 ya. 30% atau 30/100 itu kurang itu sebesar 0,3. Kemudian Q itu adalah proporsi orang normal atau orang yang tidak bermasalah, sehingga rumusnya sama dengan 1 dikurangi P atau 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Kalau data proporsi tidak diketahui dan teman-teman tetap ingin menggunakan perhitungan Lemso untuk pendekatan Lemso,
maka 0,3 diganti dengan 0,5. Jadi kalau tidak ada data ya, misalnya kita tidak tahu prevalensi atau proporsi suatu penyakit di dalam populasi itu berapa, maka kita ganti dengan angka 0,5 untuk P dan 0,5 untuk Q. Itu boleh ya, boleh. Jika data proporsi atau data besaran kasus tidak diketahui oleh peneliti, tetapi tetap ingin menggunakan pendekatan Lemshow. Nah, nanti rumusnya N sama dengan ini ya, Z kuadrat alfa kemudian kali P kali 1 min P kali atau kali P kali Q ya, kemudian dibagi ini ya, D kuadrat ya. Ini jika jumlah populasi tidak diketahui, kalau di sini jika jumlah populasi diketahui. Jadi Lemshow ini bisa diaplikasikan pada populasi yang diketahui maupun tidak diketahui. Ya, kalau di Slovin tadi untuk populasi yang diketahui, yang Wibisono tadi untuk populasi yang tidak diketahui. Nah, ini opsi ada di peneliti mau menggunakan yang mana. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu mencoba-coba beberapa rumus, kemudian yang paling sedikit ya, yang diajukan kepada dosen pembimbing. Tetapi dosen pembimbing pun punya argumentasi biasanya ya. Kenapa menggunakan ini? Karena di sini selain mempertimbangkan adanya N atau jumlah populasi total, di sini juga mempertimbangkan adanya proporsi. Sedangkan di Slovin tadi dia hanya mempertimbangkan adanya D atau limit error. Kalau di Slovin tadi ditulis dengan notasi E. Itu sebenarnya sama ya. Kemudian di sini juga mempertimbangkan nilai Z ya. Nilai Z, kemudian proporsi dan nilai D diperhatikan semua di dalam perhitungan Lemshow. Sedangkan pada Slovin dan pada Wibisono tadi tidak. Nah, ini salah satu contohnya ya. Misal suatu wilayah terdapat 500 ibu hamil yang dijadikan sebagai populasi penelitian. Nah, penelitian dilakukan untuk melihat hubungan antara aktivitas ibu selama hamil dengan kejadian KEK. Nah, dari hasil survei ditemukan 100. Di proporsinya 100 dibagi 500. Ya. D-nya ya sama dengan 0,2, kemudian Q-nya sebesar 0,8. Kemudian derajat kesalahan yang diizinkan atau alfa dan batasan error presisi sampel ya sekitar 5%. Jadi 0,5 untuk D, kemudian alfanya 0,05 sehingga Z alfanya 1,96. Kita masukkan ke rumus N sama dengan ini ya. Masukkan semua, totalnya sama dengan 101. Jadi sebenarnya jumlah antara yang didapatkan dari Slovin ya dengan yang didapatkan dari Wibisono atau dengan dari Lemshow itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi nggak sampai ratusan ya, paling sekitar puluhan ya. Nah, nanti tergantung kesepakatannya dengan dosen mau menggunakan pendekatan yang mana untuk studi-studi yang bersifat observasional, cohort atau cross-seksional. Nah, kemudian pada case control yang dipertimbangkan itu tidak hanya proporsi pada kelompok populasi total, tetapi proporsi itu ada dua, yaitu proporsi di kelompok kontrol dan proporsi di kelompok kasus. Kalau tidak ada data dua-duanya ya semuanya dihitung dengan 0,5 ya. Ya, nanti kira-kira aplikatif apa tidak ya. Kalau misalnya tidak ya tetap harus dicari proporsi secara secara real. Jadi nanti pada kelompok kontrol dicari proporsi P dan Q-nya, kemudian pada kelompok kasus ya dicari P dan Q-nya juga ya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ya, hampir sama dengan cross-seksional ini. Dia memperhatikan Z alpha, kemudian di sini yang di case control dan cohort ini juga memperhatikan adanya Z beta atau tingkat kemaknakan atau kekuatan penelitian ya, semakin besar powernya semakin bagus.
Nanti silakan ditanyakan kepada dosen statistika kalau belum dijelaskan mengenai Z alpha dan Z beta. Nah, ini untuk perhitungan OR-nya. Kemudian ini P1, P0. Kalau ada OR, kalau untuk studi kohort ada RR ya. Kalau ada RR, kemudian cari P0, dicari P1 ya. Nah, ini untuk data yang bersifat kontinu ya, bersifat rasio atau kontinu ya. Di sini ada nilai rata-rata atau median atau min kelompok kontrol atau kelompok tidak terpapar, sedangkan yang ini yang O0 adalah rata-rata kelompok kasus atau kelompok yang terpapar, nilai Z alpha, nilai Z beta, kemudian ini standar deviasi. Jadi standar deviasi tergantung, kalau dia pakainya biomarkernya pakai HB, maka standar deviasi HB. Kalau biomarkernya menggunakan IMT, maka dia nanti deviasinya, standar deviasinya menggunakan IMT. Nah, ini ada nilai Z ya. Ini saya coba tampilkan sedikit nilai Z. Jadi kalau alfanya 0,01, kalau dua arah, rata-rata dua arah ya. Karena hipotesis itu bisa, misalnya saya punya dugaan ada perbedaan ya, antara anak tinggi badan anak pedesaan dan anak perkotaan. Nah, tentunya hipotesis itu ada perbedaan saja. Nah, maka ada perbedaan itu bisa kedua kemungkinan, apakah yang desa itu lebih tinggi atau justru yang kota yang lebih tinggi. Jadi dua arah. Nah, nilai Z-nya 2,58, kalau alfanya 0,025, Z alfanya 2,24, kemudian kalau alfanya 0,05, maka Z alfanya 1,96. Nah, semakin besar nilai alfa ya, semakin besar nilai alfa atau semakin besar derajat kesalahannya, maka ukuran sampelnya akan semakin kecil pada saat kita masukkan ke dalam rumus. Nah, semakin kecil nilai alfa, maka Z alfanya semakin besar, maka semakin besar jumlah sampel yang diinginkan atau digunakan. Beta juga seperti itu. Nah, kemudian untuk studi yang bersifat eksperimental ya. Nah, ini ada pendekatan dari Supranto ya, penentuan jumlah sampel hanya didasarkan pada jumlah perlakuan yang diberikan. Misalnya ya, ini rumusnya ini ya, T-1 kali R-1 lebih besar sama dengan 15. Ya, kalau misalnya saya punya seorang peneliti ingin melihat pengaruh pemberian minuman jahe merah dan serat pangan dengan kadar kolesterol. Nah, di sini ada dua perlakuan, yaitu pemberian minuman jahe merah dan pemberian serat pangan. Nah, yang dikontrol adalah kolesterol pada tikus ya, unit percobaannya adalah tikus ya, unit kolesterol pada tikus putih. Maka banyaknya perlakuan ada dua ya. Di sini 2-1 dikali R-1 lebih besar sama dengan 15. R-1 lebih besar sama dengan 15, maka R lebih besar sama dengan 16. Jadi dengan adanya dua perlakuan, minimal satu kelompok ya, kelompok apakah dia pakai kontrol apa tidak ya. Kalau dia pakai kontrol berarti kelompok kontrol dan kelompok intervensi itu masing-masing 16 unit percobaan atau 16 tikus ya, minimal dia menyediakan 32 tikus yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kalau tidak ada kontrol berarti minimal 16 kalau hanya satu kelompok, tidak ada kontrolnya. Nah, ini kalau studi eksperimental yang menggunakan pendekatan rataan dan standar deviasi. Jadi
Misalnya saya meneliti mengenai, ini ada contohnya ya. Misal seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk melihat efek suplementasi multivitamin mineral, ini penelitian saya dulu ya, terhadap kadar hemoglobin darah ya. Jumlah sampel minimal dihitung berdasarkan asumsi bahwa nilai alfa. Nah, ini Z alfanya dulu saya pakai 5% alfanya, maka Z alfanya 1,96. Sedangkan kekuatan uji atau Z betanya saya pilih 80% ya, jadi bisa saja 90% lebih bagus. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi pada penelitian saya ya dapatkan 1,2 ya. Jadi pada saat awal saya analisis semua kadar Hb sampel saya, kemudian didapatkan standar deviasi sebesar 1,2 gram per desiliter. Kemudian pada penelitian sebelumnya ya saya eksplorasi pada dengan pemberian suplementasi itu ada berapa peningkatan kadar Hb. Saya dapatkan dari referensi Lee et al. tahun 2004 sebesar 1,3. Kemudian saya masukkan ke dalam rumus ya. Rumus ini didapatkan total sampelnya adalah 14 per kelompok. Jadi kalau saya menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan R-1 ini, saya dapat nanti karena hanya satu perlakuan ya, satu suplementasi, saya dapat R-nya nanti 16 ya. Sedangkan ini tergantung, kalau menggunakan ini ya tergantung standar deviasi dari data kita ya, semakin homogen semakin kecil nanti jumlah sampelnya. Kemudian tergantung juga dari penelitian-penelitian sebelumnya, efek suplementasi itu efektif meningkatkan apa enggak. Karena semakin tinggi peningkatan kadar hemoglobin pada penelitian sebelumnya ya akibat suplementasi, maka nanti N saya juga semakin kecil. Jadi semakin besar ini N atau jumlah sampel saya semakin kecil. Yang semakin kecil deviasi juga jumlah sampel yang saya butuhkan semakin kecil. Jadi dari saya itu ya, silakan ini bisa digunakan untuk referensi. Teman-teman boleh mengeksplor pendekatan-pendekatan yang lain, masih banyak sekali ya rumus-rumus atau pendekatan yang digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan gizi kesehatan atau dengan komunitas ya. Kalau terkait dengan unit percobaan tadi pakainya T-1 R-1 kalau eksperimental. Bisa dipahami ya, semoga bisa digunakan untuk guideline ya pada nanti menyusun proposal, kemudian menentukan jumlah sampel minimal. Jadi intinya di sini adalah N minimal, jumlah sampel minimal. Lebih besar dari ini itu boleh dan sangat boleh, bahkan lebih bagus dibandingkan dengan ngepas ya. Kalau kurang dari ini justru nggak boleh, karena persyaratan generalisasi atau persyaratan statistika tidak dipenuhi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.